Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat untuk belajar? Semangat, Bu. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita hari ini diberikan keselamatan, ketenangan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir, Bu. Bagus. Nah, baiklah, kita lanjut ke materi kita pada hari ini, yaitu mengenai penggunaan email untuk keperluan informasi dan komunikasi. Nah, pengiriman surat adalah hal yang tak awam lagi bagi kita semua, yaitu untuk berkomunikasi dengan sanak saudara atau kerabat yang terbentang oleh jarak maupun waktu. Nah, pada zaman dahulu kita mengirim surat itu menggunakan kertas dan tinta, itu dikirim melalui pos dengan waktu yang berhari-hari dan itu menggunakan perangko. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, pada saat sekarang ini kita menggunakan salah satunya email ini untuk mengirim pesan kepada orang yang ingin kita tuju. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu email. Email atau electronic email, atau sering juga kita sebut dengan surat elektronik, adalah salah satu cara untuk mengirim pesan itu dalam bentuk format digital. Berdasarkan pengertian yang Ibu jelaskan tadi, dapatkah anak-anak Ibu menyebutkan apa itu fungsi email? Saya, Bu. Silakan Nadia. Mengirim dan menerima pesan, Bu. Bagus. Nah, yang pertama, fungsi dari email itu mengirim dan menerima pesan. Kecepatan dalam kita mengirim pesan menggunakan email itu terhitung sangat cepat. File yang kita kirim dengan email itu tidak hanya dapat berupa dokumen, melainkan file-file dalam bentuk suara, video, gambar maupun tautan dapat kita kirim melalui email. Nah, yang kedua yaitu salah satu identitas diri. Nah, saat kita mendaftar menggunakan email, kita memasukkan data-data pribadi yang dibutuhkan. Nah, dengan informasi yang detail tersebut, kita memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan seseorang dengan hanya mengetikkan alamat email yang ingin kita tuju. Nah, yang ketiga yaitu salah satu cara untuk mendaftar ke beberapa situs. Nah, sudah banyak saat sekarang ini beberapa situs menggunakan atau mensinkronkan email untuk mendaftar ke situs tersebut, dan itu memudahkan kita untuk mendaftar ke beberapa situs. Nah, selanjutnya yang keempat itu media pemasaran. Nah, pasti anak-anak Ibu pernah menerima email, yaitu isinya tentang penawaran yang berupa barang atau jasa. Nah, inilah salah satu fungsi dari email. Nah, yang kelima itu sebagai tempatnya notifikasi. Maksud notifikasi di sini, saat kita mendaftar atau terhubung ke beberapa situs dengan menggunakan email, secara otomatis akan disinkronkan ke email kita. Contohnya gini, saat anak-anak Ibu melakukan transaksi pembayaran jual beli online. Nah, saat anak-anak Ibu melakukan transaksi, otomatis transaksi pembayaran tersebut akan masuk ke email kita. Nah, selanjutnya yang kelima, tempat mencari dokumen lebih cepat. Nah, misalnya gini, saat sekarang ini kita membutuhkan satu dokumen dan tidak bisa membuka laptop atau komputer. Nah, jika dokumen tersebut ada kita terima atau kita kirim melalui email, maka secara cepat dapat kita cari dengan mengetikkan kata kunci di kolom pencarian, maka
dokumen tersebut akan muncul. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu sebagai media untuk mendaftar atau melamar pekerjaan. Nah, beberapa perusahaan pada saat ini sudah banyak menggunakan media email untuk menerima lamaran dari calon pegawainya. Nah, di sini juga mempermudahkan kita untuk melamar pekerjaan dengan cara mengirim data diri kita kepada perusahaan tersebut tanpa melalui pos, dan itu waktunya sudah tidak diragukan lagi, yaitu cepat dibandingkan dengan kita menggunakan pos. Nah, selanjutnya apakah anak ibu paham dengan penjelasan ibu tadi? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Lanjut sih. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai cara melampirkan file atau attachment file dan cara mendownload atau menyimpan lampiran file tersebut. Nah, di sini misalnya ini tampilan dari Gmail kita. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai cara melampirkan file pada email. Kita di sini sudah membuka pesan baru. Kita tinggal mengetikkan alamat yang ingin kita tuju. Misalnya nah, ini bagus. Nah, selanjutnya kita ketikkan subjek. Nah, subjek di sini misalnya tugas. Nah, selanjutnya di sini ada gambar klip lampiran file. Nah, kita tinggal ambil dan pilih file mana yang ingin kita kirim ke penerima pesan kita. Selanjutnya kita kirim. Nah, begitulah cara kita melampirkan file pada email. Selanjutnya ibu akan menjelaskan cara kita mengambil attachment file tersebut dan kita menyimpannya di perangkat kita. Nah, di sini. Nah, di atas Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan cara mengunduh atau mengambil attachment file tersebut. Nah, saat seseorang mengirim file kepada kita, jika ada simbol klip seperti ini, maka itu berarti file tersebut, file yang dikirimkan kepada kita itu ada lampirannya. Cara mengambilnya, kita klik aja klip tersebut. Selanjutnya kita arahkan kepada file yang dikirim. Nah, di sini ada unduh. Kita unduh file tersebut. Nah, jika selesai, nah secara otomatis file tersebut ada di dokumen kita atau perangkat kita. Dan begitulah cara mengambil attachment file tersebut. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini dapat ditarik kesimpulan bahwa email ini sangat banyak manfaatnya bagi kita untuk mengirim file. Tidak hanya file-file dokumen saja, yaitu file-file dalam bentuk tautan, gambar, video bisa kita kirim melalui email ini. Dan juga ada beberapa fungsinya tadi yang ibu sebutkan. Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu semua, tugas di rumah, yaitu anak-anak ibu tulis kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai penggunaan email untuk keperluan informasi dan komunikasi di Word, kemudian dikirim ke email ibu. Nah, batasnya jam 12 malam pada hari ini. Paham? Paham, Bu. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.